Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah dan curahkan pada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai landasan empiris pendidikan yang beranggotakan Dina Qurrataini dengan NIM 2208074 sebagai moderator sekaligus pemateri. Fatimah Zamzam dengan NIM 2202856, Pina Khairunisa dengan NIM 2209011. Landasan menurut KBBI adalah lapangan terbang. Arti lainnya dari landasan adalah alas. Sedangkan empiris menurut KBBI adalah berdasarkan pengalaman, dijelaskan lebih mendalam. Empiris bisa diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Ciri-ciri empiris. Empiris mempunyai dua ciri pokok, yaitu 1. Teori makna, 2. Teori pengetahuan. Teori makna merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan seperti asal-usul, ide, atau juga konsep. Teori pengetahuan merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran a posteriori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Pengertian landasan empiris pendidikan. Landasan empiris pendidikan adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Landasan empiris yaitu data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lingkungan atau lapangan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat digunakan untuk mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. 1. Pengembangan kurikulum. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. 2. Penelitian pendidikan. Terkait dengan landasan empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Jadi, penelitian yang didasarkan pada landasan empiris juga merupakan sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk pemeliharaan anak. Landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang SD. Siswa sekolah dasar mempunyai beban belajar yang secara eksternal terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Maka kurikulum pada tingkat SD perlu diarahkan kepada peningkatan 3 kemampuan, yakni baca, tulis, dan hitung, dan pembentukan karakter. Dari penggunaan landasan empiris, kita akan mengetahui media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara siswa yang memilih tipe belajar adiktif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Mungkin sekian yang dapat kami ulas, dan demikianlah pemaparan materi dari kelompok 13. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.